hasil penghitungan perolehan suara dari Provinsi Jawa Barat. Untuk pemilu DPR ya, dari 11 daerah pemilihan tadi sudah dibacakan 5, jadi nanti kita lanjutkan 6 daerah pemilihan lagi dari Jawa Barat dan dilanjutkan dengan pemilu DPD. Dari 38 provinsi masih ada 2 yang belum, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Sekarang saat saya bicara ini teman-teman 2 provinsi tersebut, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional atau tingkat nasional. Jadi dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu pada tingkat nasional itu akan merangkum semua jenis pemilu ya atau hasil pemilu, mulai dari hasil pemilu untuk pemilu DPRD kabupaten kota pada 508 kabupaten kota. Dari jumlah kabupaten kota kan ada KPU-nya ada 514, tapi di Jakarta kan tidak ada DPRD kabupaten kota, sehingga ada 508 SKKPU Kabupaten Kota penetapan hasil perolehan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua adalah SKKPU 38 Provinsi tentang penetapan perolehan suara untuk pemilu DPRD Provinsi, dan kemudian 3 berita acara, yaitu berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilu Presiden, kemudian hasil pemilu DPR dan hasil pemilu DPD, itu yang dijadikan bahan atau dasar untuk KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Jadi semua jenis pemilu itu nanti akan dirangkum ke dalam satu keputusan KPU. Dan bagi para pihak yang akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, itu satu-satunya objek sengketa atau objek gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah SKKPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, yang di dalamnya merupakan rangkuman hasil semua pemilu, semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat pusat. Saya kira itu ya. Cukup. Jam berapa untuk 2 provinsi yang besok? Akan estimasinya sampai jam berapa Pak kira-kira? Secepatnya lah, karena kan masing-masing nanti akan membacakan 3 jenis hasil pemilu, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR di dapilnya masing-masing, dan kemudian pemilu DPD. Kalau melihat 3 provinsi ini kan daerah pemilihan untuk DPR-nya hanya 1 daerah pemilihan ya, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 daerah pemilihan, tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu dalam durasi paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024. Jam berapa Mas? Selama proses dinamika kemarin kan ada beberapa saksi parpol yang keberatan karena mereka merasa ada perbedaan C hasil dan D hasil, tapi karena keterbatasan waktu diserahkan ke Bawaslu. Nah itu nanti statusnya gimana? Apakah berpengaruh ke SKKPU yang ya, dalam hal ada keberatan dari saksi dan kemudian menyiapkan alat bukti berupa C hasil plano di TPS yang dimaksud oleh masing-masing saksi, itu nanti yang sudah diajukan ke Bawaslu ya dilakukan pemeriksaan dan penyandingan secara cepat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam forum-forum rapat pleno rekapitulasi beberapa waktu yang lalu, dalam hal hasil penelusurannya bisa selesai atau penyandingannya bisa selesai sebelum penetapan hasil pemilu, maka kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan koreksi. Tapi kalau sampai dengan penetapan hasil belum dapat diputuskan, belum dapat ditelusuri hasilnya, maka tetap ada manfaatnya bagi para pihak ketika ingin mengajukan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Pak, kendala 2 kabupaten di Papua itu apa? Provinsi. 2 kabupaten Tolikara dan
Jayapura kan ya, yang masih belum selesai pleno tadi kan. Iya. Nah itu kendalanya apa sih Pak sebetulnya? Macam-macam Mas, ada yang hasil rekapitulasi di kecamatannya belum fix sehingga kemudian harus direkap, dan kemudian ada juga yang anggota, kalau di sana kan bukan PPK ya tapi PPD yang mestinya bertanggung jawab terhadap rekapitulasi tingkat kecamatan, orangnya susah dicari ya, yang itu menjadikan beberapa kendala. Dan ya akhirnya semua hasil rekapitulasi yang problem-problem itu bisa dikumpulkan oleh KPU Kabupaten setempat, termasuk KPU Kota Jayapura yang di Papua, kemudian sudah bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Cukup? Mas Hasyim, bagaimana tanggapan KPU terkait adanya penolakan dari masyarakat terhadap hasil pemilu besok? Kalau dinamika politik dalam kepemiluan saya kira wajar ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tugas KPU ini mengurusi urusan kepemiluan. Yang di luar itu tentu saja tidak semuanya menjadi ranah KPU. Saya kira itu. Mas, terkait dengan sidang KIP itu kan KPU mengakui adanya menggunakan server dari Alibaba. Itu bagaimana tanggapannya? Sidangnya belum selesai, nanti akan disampaikan jawaban-jawaban keterangan yang relevan berkaitan dengan topik-topik itu. Pak Hasyim, izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagram PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Nanti lihat perkembangan. Moga-moga bisa sesuai jadwal sebagaimana biasa mulai jam 10 pagi. Pak, berarti harus putus besok ya, Pak? Kan menurut undang-undang. Iya. Terkait pengunduran diri kalian Presiden Pariswa terbanyak di dapil NTT, itu kan kemarin Mas Melas bilang Mas Hasyim dan komisioner lain akan mengkaji itu, hasilnya bagaimana Mas? Apakah otomatis ke Pariswa terbanyak? Ya belum kita putuskan ya Mas, ini levelnya kan masih hasil pemilu berupa perolehan suara. Jadi untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota itu hasil pemilu ini ada 3. Yang pertama perolehan suara, yang kedua nanti setelah mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada sengketa atau tidak, baru melaju kepada tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi. Suara dikonversi menjadi kursi, dan setelah partai mendapatkan kursi, kemudian siapa calon yang berhak menduduki kursi itu adalah calon memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya. Jadi belum sampai ke situ ya. Jadi nanti kalau sudah ada kajiannya tentu kami akan menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang ada di sini. Cukup? Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.